Malam itu Jakarta tak pernah setegang ini. Sebuah kabar mengejutkan menyebar cepat, menusuk jantung politik dan ekonomi negeri. Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang selama ini dianggap sebagai benteng terakhir stabilitas Indonesia, memilih mundur. Bukan sekadar keputusan pribadi, tapi sebuah guncangan yang membuat para pengamat dan pelaku pasar berbisik ketakutan, apakah ini awal dari runtuhnya ekonomi bangsa? Di balik senyum yang ia paksakan di depan kamera, ada tanda tanya besar yang menggantung, benarkah ia mundur karena alasan kesehatan? Ataukah ada kekuatan besar yang memaksanya menyerah? Malam itu, semua mata tertuju pada satu nama, Sri Mulyani. Dan dari sinilah kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan misteri dimulai. Malam itu suasana istana negara mendadak berubah. Seorang kurir khusus dari Kementerian Keuangan masuk dengan wajah tegang, membawa sebuah amplop putih yang ditujukan langsung kepada Presiden. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan singkat, dengan segala hormat, saya menyatakan mundur dari jabatan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tertanda, Sri Mulyani Indrawati. Kabar itu menyebar dengan cepat. Hanya dalam hitungan jam, para pejabat tinggi di lingkaran istana sudah saling berbisik. Benarkah beliau mundur? Tanya seorang staf ahli dengan nada panik. Tak ada yang bisa menjawab. Amplop putih itu telah menjadi rahasia paling berbahaya malam itu. Presiden menerima kabar itu dengan wajah kaku. Tangannya bergetar ketika membaca tulisan tangan yang begitu tegas namun syarat beban. Kenapa tiba-tiba? Gumamnya pelan, sebelum menatap ke arah ajudan. Tak ada jawaban yang bisa meredakan kegelisahan di ruangan itu. Di luar sana, wartawan mulai mencium aroma krisis. Ada yang menunggu di depan gedung Kemenkeu, ada yang berjaga di halaman istana. Kamera menyala, mikrofon terangkat, semua menanti penjelasan resmi. Tapi hingga dini hari, tak satu pun pejabat yang berani bicara. Sementara itu, di ruang kerjanya yang sepi, Sri Mulyani duduk seorang diri. Ia menatap meja kayu penuh dokumen angka-angka, grafik yang menurun, dan laporan defisit yang kian melebar. Matanya lelah, namun hatinya bulat. Cukup sudah, bisiknya pada dirinya sendiri. Keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Berbulan-bulan ia bertahan dalam tekanan, menghadapi desakan politik untuk mengucurkan dana besar yang ia tahu akan menghancurkan fondasi keuangan negara. Baginya, mempertahankan jabatan dengan mengorbankan nurani adalah bentuk pengkhianatan. Dalam keheningan, Sri Mulyani teringat percakapan terakhirnya dengan seorang penasihat senior. Bu, kalau ibu mundur, pasar akan panik. Rupiah bisa anjlok, investor akan lari. Tapi Sri Mulyani hanya menjawab pelan, lebih baik saya mundur daripada ikut menandatangani kehancuran itu. Di luar jendela, Jakarta masih ramai dengan cahaya lampu malam. Tapi bagi Sri Mulyani, semuanya terasa redup. Telepon genggamnya terus bergetar, pesan masuk dari kolega, sahabat, bahkan dari luar negeri. Ia tak menjawab satupun. Malam itu, ia memilih diam. Sementara itu, di ruang rapat darurat istana, para menteri ekonomi dipanggil mendadak. Mereka duduk dengan wajah muram, mencoba menebak alasan sebenarnya di balik pengunduran diri itu. Ada yang berpendapat Sri Mulyani lelah, ada pula yang menduga ia dipaksa. Tidak ada yang tahu pasti, namun satu hal jelas, badai besar sedang menanti di depan. Surat pengunduran diri itu bukan sekadar kertas. Ia adalah simbol pecahnya dinding pertahanan terakhir ekonomi Indonesia. Dan malam itu, tanpa disadari oleh jutaan rakyat yang sedang terlelap, sebuah cerita panjang tentang krisis, pengkhianatan, dan rahasia kelam telah resmi dimulai. Langkah-langkah tergesa terdengar di lorong istana. Rapat darurat dipanggil tanpa jadwal resmi, hanya segelintir orang yang berhak masuk. Di dalam ruangan yang tertutup rapat, suasana hening menekan dada setiap yang hadir. Presiden duduk di ujung meja panjang, tatapannya kosong, sementara para menteri dan penasihat berbisik lirih satu sama lain. Ini bukan sekadar pengunduran diri, ucap seorang penasihat ekonomi dengan suara rendah, hampir tak terdengar. Ada tekanan besar yang membuat Bu Sri menyerah. Ucapannya membuat ruangan semakin dingin. Semua orang tahu, ada perselisihan yang selama ini tersembunyi di balik wajah tenang pemerintahan. Konflik internal sudah lama bergemuruh. Sri Mulyani berulang kali menolak permintaan pengeluaran anggaran yang dianggapnya berlebihan. Proyek-proyek raksasa, dana darurat politik, hingga alokasi yang tidak jelas sumbernya, semua ditentangnya.
Sikap kerasnya membuat sebagian pejabat merasa terancam. Bisikan itu kemudian berubah menjadi tuduhan. Seorang menteri senior berani berkata, beliau sengaja membuat situasi sulit. Kalau dia terus di sini, roda pemerintahan tidak akan bergerak. Kalimat itu membuat beberapa kepala mengangguk pelan, seolah ada kesepakatan diam-diam yang telah lama tumbuh. Namun, tak semua setuju. Ada pula yang membela. Kalau bukan Busri yang menjaga neraca, siapa lagi? Apa kalian siap menanggung risiko kalau defisit membengkak? Pasar bisa runtuh, rakyat bisa marah, ujar seorang pejabat muda dengan wajah tegang. Suaranya pecah, tapi tak mampu membelah kebekuan ruangan. Sementara itu, di luar ruangan, gosip menyebar dengan cepat. Para staf istana saling berbisik di lorong, menyebut nama-nama yang diduga mendorong pengunduran diri itu. Ada yang menuding kelompok politik tertentu, ada pula yang percaya tekanan datang dari konglomerat yang merasa terhalang kepentingannya. Malam kian larut, namun rapat darurat belum menemukan keputusan. Presiden hanya duduk, mendengar semua argumen yang berputar tanpa arah. Tatapannya tajam, namun sulit ditebak, apakah beliau marah, kecewa, atau justru lega atas kepergian Sri Mulyani. Salah seorang penasihat akhirnya angkat bicara dengan suara bergetar. Pak, kalau Bu Sri benar-benar pergi, itu akan menjadi sinyal buruk bagi dunia internasional. Investor akan menarik dana, rupiah bisa jatuh dalam semalam. Suasana makin berat, udara di ruangan terasa pekat dengan ketakutan. Di balik pintu rapat yang tertutup, terdengar hanya desahan napas dan detak jam dinding. Tak ada keputusan malam itu, hanya tumpukan kebingungan dan bisikan yang terus bergema. Namun satu hal pasti, pengunduran diri Sri Mulyani bukan sekadar langkah pribadi, melainkan awal dari perebutan kendali yang jauh lebih besar. Dan ketika rapat bubar menjelang fajar, setiap orang membawa pulang kecemasan masing-masing. Ada yang merasa ini peluang, ada yang merasa ini bencana. Tetapi mereka semua tahu, Indonesia sedang berdiri di tepi jurang yang licin, dan satu dorongan kecil saja bisa membuatnya terjatuh. Pagi setelah kabar pengunduran diri Sri Mulyani, layar televisi dipenuhi breaking news. Teks merah berkedip di bagian bawah, Sri Mulyani resmi mundur dari kabinet. Para ancor berbicara cepat, nada suaranya campuran antara terkejut dan panik. Di pasar modal, para pialang sibuk menekan tombol jual. Harga saham anjlok, grafik di layar komputer berubah menjadi garis menurun tajam. Di Bursa Efek Indonesia, suasana seperti medan perang. Pialang berteriak, telepon berdering tak henti, wajah-wajah pucat bermunculan. Investor asing tarik dana besar-besaran. Teriak seorang analis. Dalam hitungan jam, miliaran rupiah melayang dari pasar. Di jalanan Jakarta, rakyat biasa mulai ikut merasakan dampaknya. Harga kebutuhan pokok melonjak tanpa alasan jelas. Pedagang beras menolak melepas stok, khawatir harga akan naik lebih gila besok pagi. Di SPBU, antrean kendaraan mengular, semua takut BBM tiba-tiba mahal. Media internasional ikut menyorot. Financial Times menulis headline, Indonesia faces uncertainty after Finance Minister resigns. Sementara Bloomberg menulis lebih tajam, Sri Mulyani's exit signals looming fiscal crisis. Nama Indonesia mendadak jadi bahan diskusi panas di pasar global. Para pengamat ekonomi dalam negeri tak kalah gaduh. Ada yang tampil di televisi, wajahnya serius, berkata, kita bisa menghadapi krisis keuangan terburuk sejak 1998 jika tidak segera ada solusi. Kata-kata itu menyebar cepat di media sosial, menambah kepanikan rakyat. Di sebuah kampung di Jawa Timur, seorang ibu mengeluh di warung kecil. Baru kemarin gula 12.000, sekarang sudah 14.000. Apa-apaan ini? Keluhan rakyat kecil mulai menggema, memperlihatkan betapa rapuhnya sendi ekonomi ketika kepercayaan hilang. Sementara itu, di ruang kerjanya yang sepi, Sri Mulyani menatap layar televisi yang menayangkan berita dirinya. Ia tahu dampaknya akan besar, bahkan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Namun ia tak menyesal. Lebih baik remuk sekarang, daripada hancur berkeping-keping nanti, bisiknya pelan. Di sisi lain, kelompok elit yang sebelumnya menekan Sri Mulyani justru tersenyum tipis. Bagi mereka, gejolak ini adalah peluang emas. Dengan ekonomi yang goyah, mereka bisa menawarkan jalan keluar sesuai kepentingan. Tak ada yang peduli pada rakyat, yang penting posisi dan keuntungan bisa diamankan.
Hari itu, nilai rupiah jatuh ke titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Pasar menjerit, rakyat resah, pemerintah bingung. Semua mata kini menatap istana, menunggu pengumuman resmi, siapa yang akan menggantikan Sri Mulyani. Namun hingga senja, tak ada jawaban. Ekonomi Indonesia benar-benar berada di ujung tanduk. Dan di balik kekacauan itu, ada pertanyaan besar yang terus menggantung, apakah Sri Mulyani mundur karena kelelahan menghadapi krisis, atau karena ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap menanti bangsa ini. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Jalanan lengang, lampu kota berpendar samar di balik tirai air. Di sebuah rumah sederhana di kawasan Menteng, sebuah pertemuan rahasia berlangsung. Tidak ada kamera, tidak ada protokol, hanya beberapa tokoh yang duduk mengitari meja kayu tua. Dan di tengah mereka, Sri Mulyani hadir dengan wajah letih namun tegas. Ia datang tanpa pengawalan resmi, hanya ditemani seorang sahabat lama. Pertemuan itu dihadiri oleh seorang ekonom senior yang dulu pernah menjadi mentornya, seorang tokoh oposisi yang dikenal keras mengkritik pemerintah, serta dua mantan pejabat tinggi yang kini memilih menjauh dari pusaran kekuasaan. Mereka semua dipersatukan oleh satu hal, rasa penasaran yang membara atas keputusannya mundur. "Bu Sri, kenapa tiba-tiba?" tanya tokoh oposisi itu dengan nada serius. "Negara butuh penjelasan, rakyat resah, pasar runtuh, tapi ibu justru memilih diam." Sri Mulyani menatap ke arah meja, jemarinya meremas cangkir teh hangat. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab, "Saya mundur bukan karena lelah, bukan juga karena menyerah. Saya mundur karena ada hal yang lebih berbahaya daripada sekadar defisit." Ruangan itu langsung hening. Semua mata tertuju padanya, menunggu kata-kata berikutnya. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, memecah keheningan yang semakin menekan. "Selama 2 tahun terakhir, saya menemukan lubang besar dalam keuangan negara," ucapnya akhirnya. "Bukan salah hitung, bukan karena krisis global, melainkan karena dana triliunan rupiah yang sengaja disembunyikan. Dana itu mengalir ke arah yang tidak seharusnya, dan saya tidak bisa lagi menutupinya." Seorang mantan pejabat yang duduk di sebelahnya mendadak menegakkan badan. "Maksud ibu, ada dana gelap?" tanyanya dengan suara tercekat. Sri Mulyani mengangguk pelan. "Ya, dan lebih buruk lagi, dana itu bukan hanya hilang. Ia dipakai untuk tujuan-tujuan yang bisa mengancam masa depan bangsa. Saya sudah memperingatkan, tapi bukannya ditindaklanjuti, saya justru ditekan. Sampai akhirnya saya memilih mundur." Tokoh oposisi itu memukul meja dengan emosi. "Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau benar ada dana gelap, berarti negara sedang dimainkan oleh segelintir orang yang rakus." Suaranya meninggi, namun segera ditekan kembali karena sadar pertemuan itu tak boleh terdengar keluar. Sri Mulyani hanya menatap mereka dengan sorot mata yang penuh luka. "Saya sudah lakukan yang bisa saya lakukan. Tapi sekarang, kebenaran ini tidak bisa saya bawa sendirian. Sebelum saya benar-benar menghilang dari panggung, kalian harus tahu, ada dokumen-dokumen yang bisa membuktikan semuanya. Dan itu sudah saya titipkan di tempat yang aman." Hening kembali menyelimuti ruangan. Di luar, hujan makin deras, seolah langit ikut menyimpan rahasia. Pertemuan itu hanya berlangsung singkat, namun cukup untuk membuat semua yang hadir sadar, pengunduran diri Sri Mulyani hanyalah permukaan dari gelombang besar yang siap menghantam negeri ini. Beberapa hari setelah pertemuan rahasia itu, sebuah amplop coklat misterius tiba di meja seorang jurnalis investigasi ternama. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan samar, "Untuk kebenaran." Di dalamnya, terselip setumpuk dokumen dengan tanda rahasia negara. Kertas-kertas itu berisi angka-angka fantastis, aliran dana triliunan rupiah yang tidak pernah tercatat dalam laporan resmi. Jurnalis itu menatap dokumen dengan mata terbelalak. Ia sudah terbiasa membongkar skandal besar, tapi kali ini berbeda. Ada tanda tangan pejabat tinggi, ada notulensi rapat yang seharusnya tidak pernah bocor, bahkan ada kode rekening luar negeri yang jelas menunjukkan kemana uang itu pergi. Semuanya tampak terlalu rapi, terlalu berbahaya. Di salah satu halaman, tertulis jelas nama Sri Mulyani. Namun bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai penolak. Ada catatan yang berbunyi, "Menke keberatan, tidak setuju alokasi tanpa persetujuan DPR." Catatan itu ditulis dengan tinta merah, seolah menjadi bukti bahwa ia melawan arus.
Jurnalis itu tahu, jika dokumen ini dipublikasikan tanpa perlindungan, nyawanya bisa terancam. Tapi menutupinya juga berarti ikut menjadi bagian dari konspirasi. Ia terdiam lama, menimbang antara keberanian dan keselamatan. Sementara itu, di balik layar, kelompok elit yang namanya tercantum dalam dokumen sudah mendengar kabar kebocoran. Mereka segera bergerak, telepon-telepon gelap berdering, instruksi rahasia disebar, cari bocornya dari mana. Hapus jejaknya, tutup mulut siapapun yang tahu. Di kantor redaksi, sang jurnalis berdiskusi dengan redaktur senior. Kalau kita publikasikan, ini akan meledak. Tapi kalau tidak, kita mengkhianati publik, katanya dengan wajah muram. Redaktur hanya menjawab singkat, kebenaran punya harga, dan harga itu seringkali sangat mahal. Sementara berita resmi di televisi terus menayangkan senyum palsu para pejabat, dokumen gelap itu berpindah tangan. Dari meja redaksi, ia diam-diam disalin, diamankan, dan sebagian kecil bocor ke forum-forum rahasia di internet. Dalam hitungan jam, isu dana gelap mulai menjadi perbincangan publik. Namun, pemerintah buru-buru menepis. Juru bicara istana mengatakan, itu fitnah, dokumen palsu, jangan percaya hoaks. Tapi rakyat sudah terlanjur curiga. Potongan gambar dokumen beredar di media sosial, dan nama Sri Mulyani kembali menjadi sorotan. Ada yang menyebut ia pahlawan yang berani melawan, ada pula yang menduga ia sengaja membuka aib negara. Malam itu, jurnalis yang memegang dokumen asli menerima pesan singkat di ponselnya, hati-hati. Mereka tahu kau punya sesuatu. Tangannya bergetar, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia sadar, sejak saat itu, hidupnya tak akan lagi sama. Dan di tempat lain, Sri Mulyani tersenyum pahit ketika mendengar kabar bocoran dokumen. Ia tahu, roda kebenaran sudah mulai berputar. Tak ada jalan kembali. Yang tersisa hanyalah menunggu siapa yang akan pertama kali tumbang, kebenaran atau para penguasa. Hari-hari setelah bocornya dokumen gelap, Indonesia benar-benar terjerembab dalam kepanikan. Rupiah jatuh lebih dalam, melewati angka psikologis yang membuat pasar keuangan gemetar. Harga-harga meroket, dari beras hingga minyak goreng. Pedagang kecil kebingungan, pembeli marah, dan rakyat miskin semakin terhimpit. Di Jakarta, antrean panjang di pasar tradisional berubah menjadi keributan. Seorang ibu berteriak karena harga cabai yang semalam 50.000 kini tembus 80.000 per kilo. Ini gila, mau makan apa kita besok? Teriaknya, disambut tangisan anak yang kelaparan. Demo pun pecah di berbagai kota. Mahasiswa turun ke jalan dengan spanduk besar bertuliskan, "Selamatkan ekonomi rakyat, bukan oligarki." Suara toa memecah udara, ribuan orang berbaris di depan gedung DPR, menuntut penjelasan atas hilangnya dana triliunan rupiah yang kini jadi rahasia umum. Televisi asing menayangkan gambar-gambar chaos di jalanan. BBC menulis, Indonesia faces social unrest amid economic collapse. CNN menayangkan wawancara dengan analis internasional yang berkata, keluarnya Sri Mulyani hanyalah gejala. Ada penyakit dalam yang lebih parah, korupsi sistemik. Di dalam negeri, pemerintah mencoba menenangkan keadaan. Konferensi pers diadakan tiap malam, tapi wajah pejabat terlihat gugup. Kata-kata mereka seperti kalimat kosong, tak lagi dipercaya rakyat. Stabilitas terjaga, kata juru bicara dengan senyum kaku. Namun di luar gedung, massa sudah bersorak sinis, omong kosong. Di dunia maya, gelombang kemarahan makin liar. Tagar-tagar ekonomi remuk menjadi trending nomor 1. Video-video warga berebut sembako diunggah ribuan kali, menambah bara di hati masyarakat. Sebagian mulai percaya, benar ada konspirasi besar di balik mundurnya Sri Mulyani. Sementara itu, di sebuah rumah aman, jurnalis yang memegang dokumen gelap semakin terhimpit. Teleponnya disadap, langkahnya diikuti, dan ia mulai menerima amplop-amplop berisi ancaman. Namun di balik ketakutan itu, semangatnya justru makin membara. Kalau rakyat tahu kebenarannya, mungkin mereka bisa melawan, katanya pada dirinya sendiri. Di desa-desa, para petani menjerit karena pupuk langka dan harga panen jatuh. Nelayan di pesisir tak berani melaut karena harga solar melambung. Kota-kota besar penuh protes, sementara pelosok negeri penuh kelaparan. Krisis itu nyata, bukan sekadar angka di laporan ekonomi. Dan di tengah gelombang protes yang semakin luas, nama Sri Mulyani kembali diteriakkan. Ada yang menyebutnya pengkhianat karena meninggalkan jabatan di saat genting,
tapi lebih banyak yang menganggapnya korban, sosok yang dipaksa mundur karena menolak ikut menutup-nutupi borok negara. Hari itu, Indonesia benar-benar terasa rapuh. Bukan hanya ekonominya yang remuk, tapi juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dan semua orang mulai sadar, badai yang datang bukan lagi sekadar krisis finansial, melainkan krisis kepercayaan yang bisa mengguncang fondasi bangsa. Di balik kerusuhan rakyat yang memenuhi jalanan, di ruangan-ruangan gelap kekuasaan, rencana besar sedang dijalankan. Para elit politik yang selama ini berada di balik tirai mulai menunjukkan wajah aslinya. Mereka bukan sekadar pejabat, melainkan aktor yang sengaja mengarahkan krisis agar keuntungan politik bisa mereka raih. Seorang menteri senior duduk bersama sekelompok pengusaha besar di sebuah villa mewah di puncak. Anggur merah disajikan, tawa kecil terdengar, seolah mereka tak peduli dengan teriakan rakyat di jalan. Biarkan ekonomi hancur, kata sang menteri dengan dingin. Ketika semua orang panik, kita akan datang dengan solusi. Dan ketika rakyat berterima kasih, kekuasaan itu akan jatuh ke tangan kita. Uang triliunan yang hilang dari kas negara bukan kebetulan. Dana itu sengaja dialihkan untuk membiayai mesin politik, mengendalikan media, membeli loyalitas, bahkan menyewa provokator untuk memperkeruh keadaan. Krisis yang tampak alami ternyata hanyalah panggung buatan. Di antara mereka, nama Sri Mulyani disebut dengan nada getir. Wanita itu terlalu keras kepala. Kalau dia tidak mundur, rencana kita bisa gagal, ujar seorang pengusaha dengan wajah muram. Yang lain menimpali dengan tawa sinis, sekarang dia sudah keluar. Tak lama lagi, dia akan hilang dari ingatan publik. Namun mereka keliru. Sri Mulyani mungkin mundur, tapi jejak perlawanan yang ia tinggalkan tidak bisa dipadamkan begitu saja. Bocoran dokumen yang kini beredar hanyalah sebagian kecil. Masih ada banyak rahasia yang belum terungkap, rahasia yang bisa menjatuhkan semua nama yang duduk di meja perjamuan itu. Sementara itu, di tempat lain, Sri Mulyani duduk dalam kesunyian. Ia sudah tahu bahwa dirinya menjadi target. Telepon-telepon asing mengingatkan, jaga dirimu. Mereka akan berusaha menghapusmu. Tapi ia hanya tersenyum pahit. Kalau itu harga dari kebenaran, biarlah, gumamnya pelan. Di jalanan, rakyat tak tahu permainan besar yang sedang berlangsung. Mereka hanya merasakan penderitaan. Namun di balik penderitaan itu, bibit kesadaran mulai tumbuh, bahwa musuh sebenarnya bukan krisis global, bukan cuaca, melainkan pengkhianatan dari dalam negeri sendiri. Jurnalis yang memegang dokumen gelap semakin yakin dengan langkahnya. Malam itu, ia menulis kalimat pembuka untuk sebuah laporan panjang, Indonesia tidak sedang runtuh karena ekonomi, melainkan karena pengkhianatan para penguasa yang haus kuasa. Ia tahu, begitu laporan itu tayang, hidupnya tak akan aman lagi. Dan di ujung semua kegaduhan itu, rakyat bersiap menghadapi gelombang yang lebih dahsyat. Karena ketika pengkhianatan dari dalam mulai terbongkar, pertarungan berikutnya bukan lagi soal uang atau kurs rupiah, melainkan soal siapa yang berhak menentukan arah masa depan bangsa. Beberapa minggu setelah kerusuhan mereda, suasana negeri masih jauh dari tenang. Harga-harga belum turun, kepercayaan rakyat pada pemerintah belum pulih, dan nama Sri Mulyani semakin jarang terdengar di media. Seolah-olah ia menghilang begitu saja, ditelan gelapnya intrik politik. Rumor beredar liar, ada yang bilang ia pergi ke Amerika Serikat untuk mencari perlindungan. Ada yang percaya ia bersembunyi di Eropa bersama keluarganya. Ada juga desas-desus lebih gelap, Sri Mulyani sebenarnya disekap, agar tak bisa lagi membuka aib yang lebih besar. Tak ada yang bisa memastikan kebenaran. Di kalangan rakyat, sosoknya mulai dipandang seperti legenda. Ada yang menyebutnya pengkhianat yang lari dari tanggung jawab, tapi lebih banyak yang melihatnya sebagai martir, simbol orang jujur yang dilumat oleh kerakusan. Nama Sri Mulyani kini jadi bisikan di warung kopi, jadi bahan diskusi di kampus, dan jadi doa lirih di mulut mereka yang kehilangan harapan. Di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jurnalis yang memegang dokumen gelap masih terus bersembunyi. Ia tidak bisa lagi pulang ke rumah, keluarganya terancam, dan setiap langkahnya diawasi. Tapi malam itu, ia menerima sebuah paket misterius. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Dengan jari bergetar, ia memasukkannya ke laptop. Layar menampilkan folder berisi ratusan file, rekaman rapat rahasia,
catatan transfer ke luar negeri, bahkan foto-foto pertemuan antara pejabat dan pengusaha asing. Di halaman terakhir, ada sebuah catatan singkat dengan tulisan tangan yang ia kenali, "Teruskan perjuangan. Jangan biarkan kebenaran terkubur, SMI." Jurnalis itu tertegun. Apakah Sri Mulyani masih hidup dan terus bergerak dari bayangan? Atau catatan itu hanyalah peninggalan terakhir sebelum ia benar-benar menghilang? Di luar apartemen, suara sirene terdengar. Mobil hitam berhenti tepat di depan gedung. Langkah-langkah berat mendekat, suara sepatu bot menghentak di tangga. Jurnalis itu menutup laptop dengan panik, menyambar flash disk, dan berlari menuju pintu belakang. Malam itu, tak ada yang tahu bagaimana nasibnya. Apakah ia berhasil meloloskan diri, atau justru tertangkap? Namun satu hal pasti, kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Misteri dana gelap, pengkhianatan elit, dan hilangnya Sri Mulyani masih menggantung seperti awan hitam di langit Indonesia. Dan di tengah ketidakpastian itu, rakyat hanya bisa menunggu. Menunggu siapa yang berani menyalakan cahaya di balik gelapnya rahasia. Menunggu siapa yang berani berdiri di antara kebenaran dan kekuasaan. Menunggu akhir dari kisah yang masih belum menemukan jawabannya. Pengunduran diri Sri Mulyani bukan sekadar peristiwa politik, tapi sebuah titik balik yang membuka tabir gelap kekuasaan. Dari surat singkat di atas meja presiden, hingga bocoran dokumen rahasia yang mengguncang negeri, semua menyingkap satu hal, ekonomi Indonesia tidak runtuh karena angka, melainkan karena pengkhianatan dari dalam. Namun kebenaran masih bersembunyi di balik tirai. Sri Mulyani menghilang, jurnalis terus diburu, dan rakyat hanya bisa menebak-nebak siapa yang sebenarnya berkuasa. Misteri itu belum terjawab. Satu pertanyaan kini menggantung di langit Indonesia, ketika uang dan kekuasaan bersatu melawan kebenaran, apakah masih ada yang berani berdiri di sisi rakyat? Atau kita hanya akan menyaksikan bangsa ini perlahan remuk, tanpa pernah tahu siapa dalang di balik semuanya?